Halo semuanya, perkenalkan kami dari Queen Travel Group, dan di sini kami akan presentasikan tentang proposal bisnis perusahaan kami. Tetapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama anggota dari Queen Travel Group. Anggota Queen Travel Group terdiri dari Angelia, Anna, Sania, Siti Azara, dan yang terakhir adalah saya, David. Berikutnya kita akan masuk ke content of presentation atau daftar isi dari materi yang akan kami paparkan. Di bagian pertama ada pendahuluan, yaitu ada pengenalan Queen Travel serta visi dan misi. Lalu ada analisis pasar dan pemasaran, ada produk atau jasa yang dihasilkan, ada promosi yang digunakan, volume penjualan per bulan, strategi pemasaran, analisis pesaing, dan saluran distribusi. Yang ketiga, ada analisis pemberian jasa, ada proses pemberian jasa dan keunggulan proses. Yang keempat, ada analisis SDM, ada analisis kompetensi, analisis kebutuhan, struktur organisasi, dan uraian kerja. Yang kelima, ada pemanfaatan TI atau pemanfaatan teknologi informasi dan peralatan yang dibutuhkan. Yang keenam, ada rencana kerja. Yang ketujuh, ada dampak bisnis terhadap masyarakat. Yang ke-8 ada laporan keuangan, ke-9 ada SWOT analisis, ke-10 ada permohonan bantuan dana, dan yang terakhir ada BEP dan perhitungan laba rugi. Sekarang kita akan masuk ke bagian pertama pendahuluan, yaitu pengenalan Queen Travel Group, yang akan dipaparkan oleh Saudari Ana. Kepada Saudari Ana, kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Traveling sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat di Indonesia, baik itu untuk keperluan bisnis atau hanya sekedar liburan saja. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang berpergian, pariwisata di Indonesia meningkat dengan pesat, sehingga peluang membuka bisnis dalam industri ini sangat tinggi. Queen Travel adalah bisnis travel yang akan membantu masyarakat menghadapi keterbatasan tersedianya tiket seperti tiket pesawat dan bus. Queen Travel juga merupakan bisnis travel yang akan membantu masyarakat untuk melakukan pemesanan perjalanan wisata di Indonesia, baik untuk masyarakat domestik dan mancanegara. Selanjutnya, visi dari perusahaan kami, yaitu menjadi perusahaan yang terdepan dan terbesar di Indonesia dalam bidang jasa wisata dengan memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dan memberikan kontribusi kepada lingkungan sekitar. Dan selanjutnya, mempromosikan Indonesia sebagai negara yang memiliki tempat pariwisata yang luar biasa indah ke turis asing atau mancanegara. Lalu, misi dari perusahaan kami adalah memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, menyediakan harga tiket pesawat, tiket kereta api, hotel dengan harga yang terjangkau, menyediakan paket pariwisata yang menarik dan terbaik, memberikan promo-promo setiap bulan dan setiap periode liburan, bekerja sama dengan berbagai perusahaan lain seperti transportasi, penginapan, restoran, dan agen travel lain dalam hal promosi. Lalu menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan, karyawan, serta sesama usaha sejenis dalam industri yang sama. Selanjutnya, analisis pasar dan pemasaran. Queen Travel juga merupakan bisnis travel yang akan membantu masyarakat untuk melakukan pemesanan perjalanan wisata di Indonesia, baik untuk masyarakat domestik dan mancanegara. Queen Travel memberikan produk package wisata seperti tiket dan transportasi, tour, package, dan penginapan hotel dengan konsep yang disesuaikan dengan kebutuhan para wisatawan, yaitu dengan memberikan fasilitas lengkap beserta dengan kenyamanan dan keamanannya. Selanjutnya, barang atau jasa yang dihasilkan. Produk pertama yaitu tiket perjalanan, transportasi, penginapan, makanan, dan paket tur. Lalu berikutnya jasa, yaitu jasa pengantaran dan penjemputan penumpang,
jasa pengantaran dan penjemputan barang, dan jasa tour guide dan translator untuk turis asing. Berikutnya, karakteristik target pasar. Target pasar yang akan dituju Queen Travel kami yaitu masyarakat Kota Medan dan sekitarnya yang berasal dari kalangan menengah bawah dan menengah atas yang ingin berpergian. Selain wisatawan domestik, kami juga memiliki target pasar turis mancanegara yang ingin menikmati liburan di Sumatera Utara. Travel ini juga aman untuk orang tua yang membawa balita dan juga lansia, tanpa perlu khawatir dengan kenyamanan selama di perjalanan. Selanjutnya, promosi yang dilakukan. Perusahaan kami melakukan 3 jenis promosi, yaitu personal selling, yaitu memberikan pelayanan prima kepada setiap pelanggan agar pelanggan datang kembali dan mempercayai perusahaan tour dan travel kami. Lalu brosur, yaitu menyebarkan brosur tentang usaha kami di berbagai tempat, sehingga masyarakat mengetahui tentang perusahaan travel kami. Dan selanjutnya advertising, yaitu melakukan pemasangan iklan di berbagai media, seperti media koran, majalah, internet, dan sosial media, serta memberikan promo untuk para pelanggan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya, Saudari Ana. Dan selanjutnya, materi tentang volume penjualan per bulan akan dipaparkan oleh Saudari Angel. Kepada Saudari Angel, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih moderator. Saya akan memaparkan volume penjualan per bulan. Tiket perjalanan dengan jumlah 20 harga satuan 3 juta dengan total 60 juta. Hotel dengan jumlah 20 harga satuan 2 juta dengan total 40 juta. Biaya makan dan cemilan dengan jumlah 20 harga satuan 1 juta dengan total 20 juta. Jadi seluruh totalnya adalah 120 juta. Selanjutnya, strategi pemasaran. 1. Pengembangan produk. Pengembangan perusahaan travel yang kami lakukan dari usaha ini adalah dengan menambahkan promo-promo yang menarik kepada wisatawan, seperti potongan harga, menyediakan fasilitas yang terbaik, dan memberikan pelayanan yang konsumen butuhkan dengan kegiatan yang kami percaya mampu memberikan nilai lebih di mata para konsumen kami. Yang kedua, pengembangan wilayah pemasaran. Pengembangan wilayah pemasaran kami lakukan dengan memperluas strategi pemasaran seperti menambah produk dan layanan baru yang kami sediakan dengan memaksimalkan teknologi digital sebagai media iklan dan pemasaran dengan tujuan guna mendapatkan pelanggan yang sebanyak-banyaknya agar omset perusahaan naik. Selanjutnya, yang ketiga, kegiatan promosi. Kegiatan promosi yang kami lakukan adalah melakukan promosi dengan memanfaatkan peristiwa tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri atau liburan akhir tahun. Memberikan promosi khusus pada konsumen loyal serta customer service yang terbaik untuk mendapatkan konsumen baru dan memelihara konsumen lama untuk setia. Yang keempat, strategi penetapan harga. Strategi penetapan harga yang kami bisa lakukan adalah dengan riset mendalam terkait permintaan di dalam pasar terlebih dahulu. Tujuan utama strategi ini adalah untuk melihat kebutuhan konsumen kami. Riset yang kami perhatikan adalah permintaan harga, serta bentuk kritik dan saran lain dari konsumen. Selanjutnya, analisis pesaing. Saya akan memaparkan pesaing. Yang pertama, pesaing pertama, Traveloka. Keunggulan pertama mereka ialah perusahaan besar. Yang kedua, memiliki relasi yang luas. Kelemahan mereka ialah yang pertama, jangkauan pencarian tempat menginap dan transportasi masih kurang luas. Yang kedua, harus online. Pesaing kedua ialah pergi-pergi. Keunggulan mereka yang pertama, pencarian hotel lokal maupun internasional. Yang kedua, metode pembayaran yang sangat bervariasi.
Kelemahan mereka ialah yang pertama tidak adanya loyalty, program yang bisa menarik konsumen. Yang kedua tidak bisa melihat pemberitaan, rating, atau adanya review. Selanjutnya, pada data yang telah kami paparkan, regional memiliki tempat yang paling tinggi dibanding lokal dan nasional. Dan jalur yang kami lakukan yaitu jalur individu. Selanjutnya, rencana lokasi atau showroom atau counter penjualan. Queen Travel terletak di lokasi yang strategi, yaitu di pusat kota. Terima kasih, moderator. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya, Saudari Angelia. Selanjutnya, untuk proses pemberian jasa akan dipaparkan oleh Saudari Siti Azhara. Kepada Saudari Siti Azhara, kami berikan waktu dan tepat. Terima kasih. Terima kasih, moderator. Proses pemberian jasa yang kami lakukan yaitu pertama, pelanggan datang, kemudian memilih paket travel atau melakukan pesanan melalui online. Kemudian, staf perusahaan menerima pesanan pelanggan, staf perusahaan mengambil formulir atau mengecek formulir dari website yang kemudian diberikan kepada staf lainnya untuk diproses datanya. Staf kemudian memproses data wisata sesuai dengan pesanan pelanggan. Staf kemudian mengambil data wisata yang telah selesai diproses oleh pegawai wisata. Jika telah sesuai dengan pesanan, maka staf akan memberikan kepada pelanggan. Jika staf menginginkan disertai dengan paket transportasi, maka pelayan memberikan formulir kepada pegawai transportasi. Lalu setelah sesuai dengan pesanan, maka pelayan memberikan kepada pelanggan. Setelah pelanggan menerima pesanan lain, pelanggan melakukan pembayaran. Traveling sudah menjadi gaya hidup bagi sebagian masyarakat di Indonesia, baik itu untuk keperluan bisnis atau hanya sekedar liburan saja. Dengan semakin banyaknya masyarakat yang bepergian, pariwisata di Indonesia meningkat semakin pesat, sehingga peluang untuk membuka bisnis dalam industri ini sangat tinggi. Queen Travel memiliki keunggulan proses yang dimana kami menjamin kenyamanan dan keamanan penumpang ketika duduk selama berjam-jam di dalam bus, sehingga penumpang tidak merasakan kebosanan, ketidaknyamanan, dan hal-hal lain yang membuatnya tidak menikmati perjalanan. Pemesanan Queen Travel dapat dilakukan dengan mudah dengan menghubungi nomor yang dicantumkan pada spanduk atau brosur, mengunjungi kantor Queen Travel pada jam kerja, atau melakukan pemesanan secara online di website resmi milik Queen Travel. Pembayaran juga dapat dilakukan dengan mudah, yaitu bisa melalui transfer bank, mobile banking, e-wallet, atau melalui Indomaret dan Alfamidi. Analisis kompetensi dalam SDM yang kami lakukan, dalam bisnis jasa travel ini, sumber daya manusia yang diperlukan adalah orang yang mampu mengoperasikan perangkat teknologi internet dengan maksimal, mampu berbicara berbahasa Inggris, serta memiliki sikap bekerja secara jujur, tekun, telaten, sabar, serta bertanggung jawab. Kami juga memerlukan sumber daya manusia yang menguasai keterampilan khusus pada bidang pekerjaan yang ditekuni. Jabatan pekerjaan yang dimiliki masing-masing pekerja. Analisis kebutuhan sumber daya manusia yang kami butuhkan adalah sebagai jabatan supir yang kami butuhkan yaitu 4 orang, tingkat pendidikan SMA, pengalaman kerja minimal 2 tahun. Keterampilan khususnya yaitu mengemudi dan memiliki SIM A. Pegawai administrasi dan keuangan 1 orang dengan tingkat pendidikan SMA atau strata 1 dengan minimal pengalaman kerja yaitu 1 tahun, mampu menguasai pembukuan Microsoft Office dan Microsoft Excel. Posisi marketing yaitu 1 orang dengan tingkat pendidikan SMA atau strata 1 dengan pengalaman kerja minimal 1 tahun, menguasai tentang sosial media, marketing, dan public speaking. Yang terakhir, staf operasional yaitu 2 orang dengan tingkat pendidikan SMA atau strata 1, minimal pengalaman kerja 1 tahun, mampu menguasai teknologi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, terima kasih atas pemaparannya, Saudari Siti Azhara. Selanjutnya, untuk struktur organisasi akan dipaparkan oleh Saudari Sania. Kepada Saudari Sania, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi dan uraian kerja dari perusahaan Queen Travel. Berikut struktur organisasi dari perusahaan Queen Travel. Yang pertama ada komisaris dengan uraian kerja, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana jangka panjang, mengawasi dan mengevaluasi kerja semua bagian departemen, mengkaji sistem manajemen, menyusun pembagian tugas, dan melakukan pengawasan. Yang kedua, presiden direktur, dengan uraian kerja menentukan kebijakan umum, bertanggung jawab atas seluruh kegiatan perusahaan, dan merencanakan dan mengawasi seluruh kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada general manager atau manajer umum dengan uraian kerja, menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh presiden direktur, mengambil keputusan, dan merencanakan keuangan serta bagian pemasaran. Selanjutnya ada manajer keuangan, dengan uraian kerja bertanggung jawab terhadap pembukuan, bertanggung jawab terhadap pembuatan surat pemberitahuan tahunan, meneliti dan menganalisa semua data keuangan. Selanjutnya ada manajer pemasaran dengan uraian kerja bertanggung jawab terhadap manajemen, bagian pemasaran, bertanggung jawab terhadap perolehan hasil penjualan, membina bagian pemasaran, membuat laporan pemasaran kepada direksi, dan memutuskan target pemasaran. Selanjutnya ada manajer operasional yang bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi, serta bertanggung jawab terhadap kegiatan manajerial, produktivitas, hingga melakukan kontrol terhadap efektivitas kebijakan perusahaan. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi informasi. Teknologi informasi merupakan teknologi untuk membantu manusia dalam membuat, mengubah, dan menyimpan informasi. Teknologi informasi memberikan kemudahan dalam kegiatan proses bisnis, khususnya dalam hal pengambilan keputusan di tingkat manajemen perusahaan. Hal ini juga berdampak pada peningkatan kinerja keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya adalah rencana pemanfaatan teknologi informasi. Yang pertama, rencana pemanfaatan pada pemasaran. Jika organisasi lain mungkin mempromosikan perusahaan mereka melalui brosur atau selebaran, perusahaan Queen Travel memiliki website untuk mengakses informasi tentang perusahaan kami. Menggunakan website resmi yang telah kami buat, kami secara rutin mempromosikan Queen Travel dengan cara berbagi link website kepada masyarakat agar perusahaan kami lebih dikenal layak luas. Yang selanjutnya, rencana pemanfaatan pada penjualan dan pelayanan. Melalui website resmi milik perusahaan kami, para konsumen juga dapat melakukan chatting dengan admin khusus sosial media untuk mendapatkan informasi seperti harga tiket, promo-promo perjalanan, dan lain sebagainya. Konsumen juga dapat melakukan pembukingan tiket melalui website perusahaan kami dan melakukan pembayaran melalui aplikasi mobile banking. Setelah melakukan pembukingan dan pembayaran secara online, konsumen dapat mendapatkan tiket yang akan dikirimkan melalui email. Selanjutnya adalah rencana pemanfaatan pada keuangan. Queen Travel akan memanfaatkan teknologi informasi untuk menyimpan semua data-data penting tentang keuangan perusahaan yang akan berguna untuk kedepannya. Queen Travel juga teknologi informasi dalam sistem pembayaran pelayanan. Pembayaran dapat dilakukan melalui e-wallet, internet banking, transfer bank, kartu kredit, dan melalui Alfamart atau Indomaret. Yang selanjutnya ada rencana pemanfaatan pada sumber daya manusia. Queen Travel akan mempekerjakan karyawan yang mengerti dan paham tentang teknologi informasi. Proses perkembangan teknologi mengharuskan tenaga kerja beradaptasi dengan perubahan dengan cepat untuk menyiapkan sumber daya manusia yang mampu menganalisa data dan berpikir kritis. Yang selanjutnya adalah peralatan yang akan dimiliki oleh perusahaan Queen Travel. Yang pertama ada komputer, yang kedua Wi-Fi, yang ketiga telepon kantor, yang keempat ada CCTV, yang kelima ada printer, yang keenam ada proyektor, dengan spesifikasi perangkat kerasnya masing-masing. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya, Saudari Sania. Selanjutnya untuk rencana kerja, saya akan melanjutkan untuk memaparkannya. Berikut adalah rencana kerja kami untuk 12 bulan. Di bulan pertama, kami
akan melakukan kegiatan memprioritaskan tempat promosi di daerah Sumatera dan Jawa. Lalu melakukan pengamatan sosial media dan membuat promosi dengan tren yang sedang viral. Di bulan kedua, kami akan mengamati pesaing secara berkala. Yang ketiga, di bulan ketiga, kami akan melakukan survei kepada pelanggan mengenai keluhan dan kelebihan pelayanan yang diterima dari Queen Travel. Di bulan yang keempat, kami akan melakukan pengamatan sosial media dan membuat promosi dengan tren yang sedang viral. Di bulan kelima, kami akan mengamati pesaing secara berkala. Di bulan yang keenam, kami akan memprioritaskan tempat promosi di daerah Sumatera dan Jawa. Di bulan ke-7, kami akan melakukan survei kepada pelanggan mengenai keluhan dan kelebihan pelayanan yang diterima dari Queen Travel. Di bulan yang ke-8, kami akan melakukan pengamatan sosial media dan membuat promosi dengan tren yang sedang viral. Di bulan 9, kami akan mengamati pesaing secara berkala. Di bulan 10 dan 11 tidak ada kegiatan. Dan yang terakhir, di bulan 12, kami akan melakukan survei kepada pelanggan mengenai keluhan dan kelebihan pelayanan yang diterima dari Queen Travel. Lalu, memprioritaskan tempat promosi di daerah Sumatera dan Jawa. Dan yang terakhir adalah melakukan pengamatan sosial media dan membuat promosi dengan tren yang sedang viral. Yang selanjutnya adalah analisis dampak usaha terhadap masyarakat sekitar. Yang pertama ada dampak pemasaran terhadap masyarakat. Dengan strategi pemasaran, yakni melalui proses promosi di berbagai tempat di Indonesia, khususnya Medan dan sekitarnya, menyediakan berbagai promo menarik, serta melalui promosi dari mulut ke mulut dengan memberikan brosur kepada masyarakat, diharapkan masyarakat memiliki ketertarikan untuk menggunakan jasa layanan Queen Travel and Tour untuk menikmati objek wisata yang ada di Indonesia. Yang kedua ada dampak teknologi terhadap masyarakat. Queen Travel and Tour memiliki website resmi yang dapat digunakan pelanggan untuk mencari informasi mengenai paket wisata, promo, dan jasa layanan lainnya. Website Queen Travel and Tour dibuat semenarik mungkin agar pelanggan nyaman ketika mengaksesnya dan mudah dalam melakukan pemesanan. Dari pemesanan sampai ke pembayaran, semua dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Dan dampak yang terakhir adalah dampak organisasi dan sumber daya manusia terhadap masyarakat. Sumber daya manusia dalam organisasi merupakan salah satu aset berharga bagi perkembangan usaha. Karena sumber daya manusia yang dimiliki oleh usaha itulah yang nantinya akan menjadi salah satu faktor yang menentukan apakah organisasi akan berkembang atau mengalami kemunduran. Salah satu metode yang digunakan untuk meningkatkan SDM dalam usaha ini adalah melakukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, serta berbagai pelatihan agar dapat melayani konsumen dengan sikap, perilaku yang baik, serta memberikan pelayanan yang optimal pada setiap konsumen. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Selanjutnya untuk laporan keuangan dan laporan laba rugi akan dipaparkan oleh Saudari Sania dan juga Saudari Ana. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Sekarang saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan. Berikut mekanisme penentuan harga jual dari perusahaan Queen Travel. Yang pertama ada pembiayaan atau pengeluaran belanja yang dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah variable cost, yaitu tiket perjalanan, hotel, biaya makan dan cemilan. Yang kedua ada fixed cost, yaitu biaya sewa gedung, gaji karyawan, serta biaya wifi. Yang ketiga ada biaya utilitas, yaitu biaya air, listrik, dan bensin. Yang keempat ada operational cost, yaitu furniture perusahaan dan peralatan kantor. Yang kelima ada marketing cost, yaitu biaya untuk pembuatan brosur dan iklan.
Selanjutnya dalam modal dan pemasukan. Yang pertama dari hasil penjualan, yaitu penjualan tiket, hotel, biaya makan, dan cemilan. Yang kedua dari modal mandiri, yaitu biaya dari setiap pendiri. Yang ketiga ada hibah atau donasi yang diterima dari masyarakat atau keluarga. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ana. Baik, terima kasih. Berikut ini adalah rencana budgeting Queen Travel untuk tahun pertama. Dari penjualan yang diterima dari penerimaan penjualan adalah hasil penjualan. Lalu harga pokok penjualan atau HPP diterima dari variable cost ditambah dengan fixed cost. Lalu laba kotor yang diterima dari hasil penjualan dikurang dengan HPP. Berikutnya biaya pengeluaran. Biaya pengeluaran mencakup air, listrik, dan bensin, biaya sewa gedung, gaji karyawan, biaya pemasaran, biaya operasional, lalu subtotal pengeluarannya 36 juta. Berikutnya laba bersih. Laba bersih yang diterima dari laba kotor dikurang dengan subtotal pengeluaran. Berikutnya saldo budgeting. Saldo budgeting diterima dari jumlah laba bersih dari bulan sebelumnya, lalu saldo budgeting pada bulan pertama masih 0. Selanjutnya saldo budgeting bersih yang diterima dari laba bersih ditambah dengan saldo budgeting. Lalu perkiraan total penerimaan penjualan bersih selama 1 tahun sebesar 237.785.000. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih atas pemaparan dari Saudari Sania dan Saudari Ana. Selanjutnya saya akan lanjutkan untuk memaparkan break even point atau BEP, atau dalam bahasa Indonesia, titik balik modal. Perhitungan titik impas. Kita bisa melihat bahwa total biayanya adalah 120 juta, jumlah yang diproduksi adalah 20 unit, harga per unit ditentukan oleh penjual. Maka harga per unit adalah harga tiket ditambah harga hotel, ditambah harga makanan dan cemilan. Yaitu 3 juta ditambah 2 juta ditambah 1 juta sama dengan 6 juta rupiah. Maka harga minimal sama dengan total biaya dibagi jumlah produksi. Harga minimal adalah 120 juta dibagi 20 buah, yaitu 6 juta. Baiklah semuanya, itu tadi adalah presentasi kami mengenai proposal bisnis. Jika Anda berminat untuk bekerja sama dengan kami atau menggunakan jasa layanan kami, bisa dilihat pada layar, ada nomor telepon, ada email, dan juga website yang bisa Anda tuju. Terima kasih semuanya telah memperhatikan proposal kami dari awal sampai akhir. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Baiklah, sekian dan terima kasih dari kami.